Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fi hadha اليوم بإذن الله تعالى سندرس ما تبقى من درسنا في كتاب مباحث في علوم القرآن. Darasna, kita sudah belajar di I'jaz Al-Quran tentang pengertian i'jaz. Kemudian kita juga belajar di wujuh I'jaz Al-Quran dan perbedaan di antara beberapa ulama tentang wujuh atau sisi-sisi dari I'jaz Al-Quran. Kemudian kita juga belajar Al-Qadrul Al-Mu'jiz min Al-Quran, kadar yang disebut mukjizat dari Al-Quran. Ada yang berpendapat semua Quran baru disebut sebagai kadar i'jaz dari Al-Quran, atau ada yang berpendapat yaitu dengan satu surat secara sempurna dari awal sampai akhir, itu disitulah baru disebut i'jaz, walau qasirah, walau pendek. Kemudian selanjutnya dan berpendapat juga sebagian Al-Quran walaupun sangat sedikit, misalnya satu kata ya, itu juga disebut i'jaz. Dan kita berpendapat dengan pendapat yang tadi yang disebutkan kedua, bahwa i'jaz itu terjadi dengan satu surat walaupun sedikit, itu misalnya surat yang paling pendek yaitu surah Al-Kautsar dan juga kadarnya. Baik. Kemudian ada beberapa sisi i'jaz yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama i'jaz al-lughawi, i'jaz secara bahasa sudah dibahas, dan insyaallah kita akan membahas dua sisi i'jaz, yaitu i'jaz al-ilmi dan juga i'jaz at-tasyri'i. I'jaz ilmi, ilmu pengetahuan, dan juga at-tasyri'i, syariat. Baik. I'jaz ilmi sungguh menarik. Nanti kita akan membahas bahwa tidak tepat untuk mengaitkan segala atau mengaitkan hakikat ilmiah atau teori-teori ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran, karena bagaimanapun hakikat ilmiah adalah ilmunya manusia yang nanti kebenarannya itu bisa terbantahkan dengan hasil dari penelitian selanjutnya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hakikatnya itu pasti benar dan tidak berubah seperti itu. Sedangkan hakikat dan juga teori-teori ilmiah dari manusia itu temporer, artinya sementara. Apabila ada penelitian selanjutnya, nanti penelitian tersebut bisa dibantah dengan penelitian selanjutnya. Karena tidak tepat mencocok logi antara teori atau hakikat ilmiah juga dengan ayat Al-Quran. Baik. Nah, karena kita akan membahas i'jaz ilmi dalam Al-Quran itu seperti apa. Al-i'jaz al-ilmi yukhti'u katsirun minan nas hina yahrusuna ala an yatadamman al-Quran kull nadhariyatin ilmiyah. Banyak yang salah di antara manusia ketika sangat bersemangat untuk menggabungkan atau Al-Quran itu mencakup setiap teori ilmiah. Wa kullama dhaharat nadhiratun nadhariyatun jadidatun iltamasu laha mahallan fi ayatin yata'awwalunaha bima yuwafiqu hadhihi an-nadhariyah. Dan setiap muncul suatu teori yang baru, maka orang-orang tersebut mencari mana dari ayat Al-Quran yang bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang sesuai dengan teori tersebut. Wa mansya'ul khata'i, dan akar dari kesalahan itu adalah fi hadza anna al-ulum tatajaddad nadhariyatuha ma'a zaman tab'an li sunnati taqaddum fala tazalu fi naqsin da'imin yaktanifuhu al-ghumud ahyanan wa khata' ahyanan wa tastamiru hakadha hatta taqtariba min as-shawab wa tasila ila darajatil yaqin
Wa ayyu nadhariyatin minha tabda'u bil jadsi wa takhmin wa taqda'u lit tajrubah hatta yathbutu yaqinuha wa yattadhihu zayfuha wa khata'uha wa lihadha kanat urdatan lit tabdil. Nah, puncak atau akar dari kesalahan dari perbuatan para ulama atau sebagian ulama atau banyak manusia yang mencarikan tafsir Al-Quran terhadap setiap teori ilmiah. Baik. Puncak dari kesalahan ini adalah bahwa ilmu-ilmu itu selalu terbaharukan teorinya dengan waktu, mengikuti sunnah taqaddum, yaitu sunnatullah, atau ketetapan yang Allah tetapkan bahwasanya dalam ilmu pengetahuan itu ada taqaddum, selalu kemajuan. Artinya teori tersebut selalu dalam keadaan kurang, terus dilingkupi dengan ketidakjelasan, kadang-kadang terbukti kesalahannya, dan begitu sehingga semakin dekat kepada kebenaran dan sampai derajat yakin. Dan setiap teori yang ada dari teori ilmiah itu dimulai dengan dianggap cacat ya, dan juga dicoba, dan juga mereka teori tersebut diuji dengan pengujian atau tajrubah sehingga sampai kepada derajat yakin. Atau dengan teori tersebut setelah diteliti, maka tampak atau justru terlihat kesalahannya. Karenanya teori tersebut selalu atau akan terjadi kemungkinan ada penukaran atau perubahan dari teori tersebut. Dan dari kebanyakan kaidah ilmiah itu, manusia mengira bahwasannya wa katsir min al-qawaid al-ilmiyah allati dhanna an-nas anha asbahat min al-musallamat tataza'za'u ba'da thubut wa tataqawwadu ba'da rusukh thumma yasta'nafu al-bahithun tajarubahum fiha maratan ukhra. Dan banyak dari kaidah-kaidah yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang pasti, yakin ya, terus kemudian tiba-tiba tergoyangkan dengan beberapa hal. Kemudian setelah itu maka para peneliti memulai lagi penelitiannya. Nah, karenanya teori ilmiah itu tidak pasti, ya, dia selalu terganti dengan teori-teori yang baru. Sedangkan Al-Quran adalah hal yang pasti. Nah, maka tidak tepat untuk mencocok-logikkan atau mengaitkan dengan cara pengaitan yang tidak tepat tentunya. Walladzina yufassiruna al-Qur'an al-Karim bima yutabiqu masail al-ilm wa yahrusuna 'ala an yastakhriju minhu kull mas'alatin tadhharu fi ufuqil hayati al-ilmiyah yasi'una ila al-Qur'an min haythu yadhunnun annahum yahsinuna sun'an wa li'anna hadhihi al-masail allati takhda'u li sunnati taqaddum tatabaddal wa qad tataqawwadu min asasiha wa tabtul fa idza fassarna al-Qur'an biha ta'arradna في تفسيره للنقائص كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم أو يقين يبطل التخمين. والقرآن الكريم كتاب عقيدة عقيدة وهداية يخاطب الضمير فيحيي فيه عوامل النمو والارتقاء وبعث الخير والفضيلة. Nah, terus Al-Quran itu adalah kitab akidah dan juga petunjuk. Yukhatibud dhamir, mengajak hati-hati manusia untuk berbicara. Fayuhyi fihi awamil an-numu wal-irtiqa. Maka teks Al-Quran itu menghidupkan atau mendorong pertumbuhan dan juga kenaikan, dan juga menghidupkan hal-hal yang baik dan mulia. Kemudian ini yang penting. Wal-i'jazul ilmi laysa fi ihtimalihi 'ala an-nadhariyat al-'ilmiyah allati tatajaddad wa tatabaddal wa takunu thamaratun lil juhdi al-bashari fil bahth wan nadhar. I'jaz ilmi itu, nah ini perlu digarisbawahi. Ini bisa dikatakan sebagai inti dari subbab ini. I'jaz ilmi itu bukan i'jaz ilmi Al-Qur'an. Itu bukan dari sisi mencakupnya Al-Quran atas teori-teori ilmiah, di mana teori ilmiah itu tatajaddad,
terbaharukan, wa tatabaddal, dan selalu tergantikan, wa takunu thamaratun lil juhdil bashari fil bahth wan nazar, dan juga teori itu adalah buah dari usaha manusia dalam meneliti dan mengkaji. Wa innama fi hathi ala tafkir. Ijaz ilmi dari Al-Quran itu adalah yang sebenarnya mendorong manusia untuk berpikir. Nah, ya. Jadi ayat Al-Quran itu mendorong manusia untuk berpikir, supaya mengkaji hakikat-hakikat atau hal-hal yang ada di alam semesta ini, sehingga dia bisa mengeluarkan manfaat dari alam tersebut, kemudian menjadikannya sebagai alat untuk memakmurkan bumi, menjalankan perannya sebagai khalifah. Fahuwa yahuthul insana 'ala an-nazar fil kauni wa tadabburihi, mendorong manusia untuk berpikir, bertadabbur, dan juga meneliti dari alam semesta. Wala yashullu harakatal aqli fi tafkirihi, dan tidak menjadikan gerakan pemikiran itu mati. Au yahulu bainahu wa bainal istizadati minal ulum mastata'a ila dzalika sabila, dan juga tidak menghalangi bertambah ilmu pengetahuan. Walaysa thummata kitabin min kutubil adyan as-sabiqah yakfulu hadza bimithli ma yakfuluhu al-Qur'an. Dan tidak ada kitab dari agama sebelum Islam yang membebani manusia dengan beban ini sebagaimana Al-Quran membebani dan memberikan amanah kepada manusia. Fa ayu masalatin min masalil ilm aw qa'idatin min qa'idihi yathbutu rusukhuha wa yatabayyanu yaqinuha takunu muhaqqiqatun lima hathara min tafkirin salim. Dan setiap permasalahan ilmiah atau kaidah-kaidah yang dianggap menjadi hakikat ilmiah dan juga di situ disimpulkan sebagai suatu keyakinan, nah maka itu menguatkan apa? Hathul Quran atau dorongan Al-Quran kepada manusia untuk berpikir dengan baik, dengan benar. Wala tata'arudha ma'ahu bihal minal ahwal, dan tidak ada pertentangan antara hakikat-hakikat yang ditemukan dan juga dengan Al-Quran. Qad taqaddamat al-ulum wa kathurat masailuha wa lam yata'arad syai'un thabitun minha ma'ayat min ayat Al-Quran wa hadha wahdahu i'jaz. Dan ilmu pengetahuan itu telah berkembang banyak dan tidak ada satu pun ya yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ini adalah i'jaz, mukjizat Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran Karim menjadikan berpikir dengan benar. Karena untuk berpikir dengan benar maka kita perlu mempelajari ilmu mantik. Sebagaimana ilmu nahwu fungsinya adalah mencegah kita dari membaca atau berbicara dalam bahasa Arab dari yang salah, ya. Maka ilmu mantik itu fungsinya adalah mencegah manusia dari berpikir yang salah seperti itu. Baik. Wan nadhar as-sahih fil qawli wa ma fihi 'azamu wasilatin min wasailil iman billah. Ayat Al-Qur'an di beberapa paragraf itu mendorong manusia supaya berpikir. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian di paragraf selanjutnya awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kemudian wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan dari bumi itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu itu ada ayat Allah. Afala tubsirun, apa engkau tidak melihat? Dan juga beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berpikir dengan baik dan juga menggunakan akal. Karenanya sebagai seorang muslim tidak boleh kita menjadi pribadi yang malas, ya, tidak memaksimalkan potensi yang ada, terus juga tidak meneliti, tidak berbuat yang baik atau menghasilkan karya. Karena apa?
Ya, fungsi kita itu adalah sebagai khalifah. Dan fungsi khalifah itu bisa dijalankan dengan baik kalau kita menggunakan akal kita dengan baik. Nah, seperti itu. Baik. Wa jama'allahu, terus kemudian di paragraf selanjutnya ayat Al-Qur'an sampai wa ya'murul muslimu ayyas'ala rabbahu ni'matal ilm, dan wa ya'murul muslima, dan Al-Qur'an memerintahkan seorang muslim supaya meminta kepada Tuhannya nikmat ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku, di dalam surat Thaha. Baik. Kemudian selanjutnya loncat satu paragraf, wa hakadha fa inna ijaz al-Qur'an al-ilmi fi annahu yahuthul muslimin ala tafkir, ulangi lagi. Dan begitulah ijaz Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu adalah mukjizatnya apa? Mendorong kaum muslimin untuk berpikir. Wa yaftahu lahum abwabal ma'rifah, dan membuka bagi mereka pintu-pintu pengetahuan. Wa yad'uhum ila wulujiha, dan mendorong mereka supaya masuk ke dalam pengetahuan tersebut. Wa taqaddum, dan juga maju fiha. Wa qubulin kulli jadid rasikhin minal ulum, dan menerima segala sesuatu yang baru yang tertetapkan dari ilmu-ilmu. Nah, contohnya apa? Dorongan atau anjuran dari Al-Qur'an kepada manusia untuk berpikir dan meneliti hal tersebut. Wa fil Qur'ani ma'a hadha isyarat ilmiyyah siqat masaqil hidayah. Dan Al-Qur'an itu memberikan isyarat-isyarat ilmiah yang dibalut atau dalam ruang ruang hidayah. Artinya ayat-ayat yang menceritakan tentang hakikat-hakikat ilmiah atau mendorong manusia untuk meneliti alam ini, akhirnya itu menunjukkan kepada kita untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah. Fatalqi fil nabat dzati wa khalti. Adapun perkawinan dalam tumbuh-tumbuhan, ini contohnya, itu ada yang dzati, ada yang khalti, ada yang sendiri dan juga ada yang bercampur. Wa dzati mashtamalat zahratuhu ala adwai at-tadhkir wa ta'nits. Yang kawin sendiri itu yang setiap bunga dari tumbuhan yang ada unsur atau bagian laki dan perempuan. Karenanya di situ dikawinkan oleh lebah, ya, lebah datang ke bunga, itu jadi perkawinan di dalam bunga tersebut, maka keluarlah buah. Wal khalti itu ada juga pohon yang maka na'adbu tadhkiri fihi munfasilan an adwi ta'nits kan nakhil, yaitu adalah pohon yang perempuannya, ya, itu terpisah dari lakinya. Nah, seperti itu. Seperti pohon kurma, maka kurma itu kalau sudah berbunga, petani kurma harus ngambil pucuk dari kurma laki dan dipukulkan di bunga-bunga yang perempuan. Nah, seperti itu. Wa min wasailil dzalik ar-riyah, dan diantara wasilah atau cara untuk mengawinkannya adalah dengan angin. Maka ini ada pada firman Allah Ta'ala, wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami utus riyah, angin, sebagai yang untuk mengawinkan. Terus kemudian paragraf selanjutnya ada ayat yang kami baca terjemahnya saja, yang menerangkan, memberikan isyarat bahwa oksigen itu semakin tinggi, ya, di langit, maka semakin sedikit oksigennya. Ini adalah hasil penelitian yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadral Islam. Barang siapa yang Allah menginginkan untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa yang Allah mau menyesatkan ia karena perbuatannya, yaj'al sadrahu dayyqan, maka Allah jadikan dadanya sempit, harajan,
ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Nah, orang naik ke langit maka dadanya sesak karena nggak ada oksigen. Nah, gitulah orang yang tidak mau menerima hidayah Al-Qur'an. Dan itu menjadi isyarat bahwasanya semakin tinggi seseorang naik ke langit maka semakin merasakan sesak. Kenapa? Karena tidak ada oksigen. Terus kemudian yang selanjutnya, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samawati wa la asgharu min dzalika wa la akbaru illa fi kitabim mubin. Nah, ini tentang atom ya. Jadi ada yang lebih kecil dari atom, ketika atom itu dibelah. Wa la asghar, dan tidak lebih kecil. Wa fi ilmil ajinnah, dan ilmu janin. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, menceritakan tentang sumber terjadinya manusia. Kemudian selanjutnya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa fi wahdatil qaum wa hajatil hayya ila sulma. Yaitu tentang kesatuannya alam semesta dulu ya. Kemudian bahwasanya pentingnya air untuk kehidupan. Oke. Nah, isyarat-isyarat di atas, isyarat-isyarat ilmiah di atas, dan juga yang semisalnya di dalam Al-Quran, ja'at fi siyaqil hidayah al-ilahiyah, itu ditampilkan dalam konteks pemberian petunjuk dari Al-Quran, walil aql basyari ay yabhatha fiha wa yatadabbar, dan juga mendorong agar akal manusia untuk terus meneliti dan bertadabbur. Nah, seperti itu ya, Masya Allah. Kita lewati satu paragraf perkataan Syed Qutb, terus kemudian juga paragraf selanjutnya 1, 2, 3, 4. Lima. Baik. Yang kelima. Wa kullu muhawalatin li ta'liq al-isyarat al-Qur'aniyah al-'ammah bima yasil ilayhi al-'ilmi min nadhariyat mutajaddidah mutaghayyirah. Dan setiap ya usaha untuk mengaitkan isyarat Al-Qur'an yang umum, isyarat Al-Qur'an umum. Jadi tidak boleh dipastikan seperti tadi bahwa ayat ini adalah tafsirnya teori ini. Nah, tidak boleh. Teori ilmiah tidak boleh. Kenapa? Karena wa kullu muhawalatin li ta'liqil isyarah al-Qur'an al-'am, dan setiap usaha untuk mengaitkan isyarat Al-Qur'an yang umum, isyarat selalu umum ya. Bima yasilu ilaihi al-'ilm, dengan apa yang sampai kepada ilmu pengetahuan, min nadhariyatin mutajaddidah, dari teori-teori yang terbaharui, yang selalu berubah, aw hatta bihaqaiqi ilmiyatin laysat mutlaqah kama aslafna, dan walaupun hakikat ilmiah, karena hakikat ilmiah juga bisa jadi akhirnya terbukti ada sesuatu yang tidak tepat. Tahtawi awalan ala khata'in manhaji asasi, itu mengandung secara umum itu atas kesalahan secara manhaj atau metodologi yang mendasar. Kama anna tantawi ala ma'ani thalathah kulluha la yaniku bi jalalil Qur'an. Sebagaimana hal tersebut terkandung ya, perbuatan tersebut atas 3 makna, kulluha la yaniku bi jalalil Qur'an, semua tidak baik ya apabila dikaitkan dengan Al-Qur'an. Nanti kita jelaskan kalau ada seseorang yang mengaitkan setiap ayat Al-Quran dengan hakikat ilmiah ya, atau setiap isyarat Al-Quran yang umum ya, yang berkaitan dengan atau memberikan isyarat tentang ilmiah dengan ayat-ayat dengan teori-teori ilmiah. Jadi ada ayat Al-Quran memberikan isyarat umum tentang hakikat ilmiah, atau ada ayat Al-Quran yang memberikan isyarat umum supaya meneliti, terus disambungkan dengan teori-teori ilmiah di mana selalu berubah-ubah, maka itu ada manhaj atau metodologi yang salah. Karena seharusnya umum biarkan umum, mendorong. Karenanya dikaitkan ya
tidak boleh ini tafsirnya ini, tidak boleh. Tapi kalau sebagai penelitian ya bisa jadi ada kemungkinan ini adalah beberapa hal yang diisyaratkan Al-Quran supaya meneliti dan ini hasilnya. Nah, itu mungkin lebih tepat seperti itu. Apa hal-hal yang tidak baik apabila kita melakukan hal tersebut? Al-ula hiyalah hazimatud dakhiliyatu allati takhilu li ba'dhin nas. Itu adalah kekalahan secara psikologis ya dalam yang ada dalam diri seseorang, bahwa annal ilma huwal muhaimin wal Qur'an tabi, bahwasanya yang membenarkan adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah pengikut. Wa min huna yuhawiluna tathbit Al-Qur'an bil ilm. Dan di sini ketika menganggap Al-Qur'an itu lemah, maka ingin menguatkan Al-Qur'an dengan ilmu. Awal istidlal lahu minal ilm, atau Al-Qur'an mengambil dalil dari ilmu. Ala hina anna Al-Qur'an kitabun kamilun fi mawdhi'ihi. Dan lupa bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna. Wa nihai fi haqaihi, dan juga hakikatnya nihai, final ya, tidak berubah-ubah. Wal ilmu ma yazalu fi mawdhi'ihi yanqudu al-yawm mathbatahu bil ams. Dan ilmu itu selalu dalam pembahasannya itu, pembahasan hari ini membatalkan apa yang ditetapkan kemarin. Wa kullu ma yasilu ilaihi ghairu nihai wala mutlaq, dan segala sesuatu yang sampai kepadanya itu tidak nihai, tidak akhir dan tidak mutlak. Nah, jadi tidak mutlak ya segala hasil penilaian Al-Qur'an. Li'annahu muqayyadun biwastil insan wa aqlihi wa adawati. Kenapa? Karena hasil dari hakikat ilmiah teori ilmiah itu berkaitan dengan manusia yang akalnya itu terbatas. Wa kulluha laisa min tabi'atiha an tu'tiya haqiqatan wahidan ya hiya mutlaqah. Dan juga tabiat hasil pemikiran manusia itu tidak bisa memberikan hakikat yang satu yang mutlak, yang sudah berakhir kebenarannya tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu tabiat manusia ya. Jadi tidak bisa memberikan hasil akhir yang mutlak yang tidak bisa digoyang. Itu bukan tabiat manusia. Karena nanti akhirnya digoyang lagi dengan penelitian selanjutnya. Nah, ini adalah hal yang salah apabila kita melakukan hal tersebut. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat dengan menafsirkan Al-Quran yang mendorong untuk meneliti ya, ayat Al-Quran yang mendorong untuk meneliti, tapi ditafsirkannya dengan teori ilmiah. Tafsirnya ini nih teori ilmiah, itu tidak tepat, mengaitkan tersebut tidak tepat. Kenapa? Kalau ini teorinya salah, berarti Al-Quran yang salah. Nah, seperti itu. Yang benar apa? Saya ulangi lagi supaya tidak terjadi kesalahan dalam membahas teori ilmiah dan mengaitkan Al-Quran, yaitu Al-Quran mendorong kita untuk meneliti di bidang misalnya astronomi seperti itu, atau meneliti di bidang janin, dan ada isyarat-isyarat, dan ini adalah kemungkinan beberapa hal yang bisa diungkap dari anjuran meneliti dari yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, seperti itu. Watsaniyatu su'u fahmin tabi'atil Quran wa wadhifatihi, itu yang kedua, kesalahan yang kedua artinya kalau melakukan itu adalah adanya pemahaman yang salah tentang tabiat Al-Quran dan juga fungsinya. Apa tabiat Al-Quran? Wahiyya annahu haqiqatun nihaiyah mutlaqah tu'aliju bina al-insan bina'in yattafiqu ma'a tabiati hadhil wujud wa namusihi hatta la yastadhimu al-insan bil qawni min hawlihi bal yusadifuhu wa ya'rifu ba'da asrarihi wa yastakhdimu ba'da nawamisihi min khilafatihi nawamisuhu allati takshifu lahu bin nazar wal bahth wa tajrib wa tatbiq wifqa ma yahdi ilaihi aqluhu al-mawhub lahu li'amala la yastaslim al-ma'lumat al-maddiyah al-jahizah. Nah, fungsi Al-Quran itu adalah apa dia? Dia satu, Al-Quran itu tabiatnya hakikatnya itu nihai, sudah final dan pasti benar. Kan diturunkan dari Al-Quran. Loh, kenapa kok kita memastikan itu dari Al-Quran? Ya, karena disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad benar Nabi, benar. Apa buktinya? Mu'jizat. Nah, seperti itu ya. Kembali ke ilmu tauhid atau ilmu kalam. Annahu haqiqatun nihaiyat mutlaqah.
hakikatnya itu mutlak dan juga mendorong manusia untuk tumbuh, dan pertumbuhan itu sesuai dengan fitrahnya manusia, sehingga manusia tidak beradu dengan alam sekitarnya, akan tetapi mendorong manusia, ya, Al-Quran itu mendorong manusia supaya meneliti dan juga mengungkap rahasia-rahasia yang ada di alam ini, sehingga bisa menggunakan alam tersebut untuk memakmurkan bumi, dan itu tugasnya sebagai khalifah. Terus kemudian bukan dengan menerimanya secara siap atau langsung tinggal diserap. Nah, jadi kaitannya Al-Quran dengan hakikat-hakikat alam semesta atau hukum-hukum alam semesta itu adalah mendorong manusia untuk meneliti, bukan ngasih manusia nih ada hakikat ilmiah tentang alam semesta, bukan gitu. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Petunjuknya apa? Mendorong, teliti, gunakan hasil penelitian kamu untuk memanfaatkan alam tersebut untuk engkau menjadi khalifah yang baik. Watsalitsa hiya at-ta'wil mustamir ma'a tamahhul wa takalluf li nususil Qur'an kay muhammiluha wa nalhathu biha wa al-furud al-madhari allati la tathbutu wa la tastaqir wa kullu yawmin yajid fiha jadid. Nah, maka nanti akan ada penafsiran terus-menerus yang di situ ada pemaksaan, ya. Karena apa? Karena Al-Quran berubah, teori itu berubah-ubah, maka karena terjadi penafsiran yang terus berubah-ubah. Seperti itu. Baik, dan yang bahayanya kalau kita mengaitkan ayat Al-Quran dengan teori ilmiah, terus kemudian terbukti teori ilmiah tersebut adalah teori yang salah. Nah, maka yang ditakutkan adalah menjadikan seseorang itu kufur. Karena apa? Oh, teori ilmiahnya salah, berarti Al-Qurannya salah. Nah, di sini yang dimaksud dari pembahasan kita semua. Kemudian ijaz at-tashri'i, ijaz mu'jizat syariat. Baik. Oke, 1, 2, 3, 4. Lima. Nah, ini adalah ijaz tasyri', ijaz syariat. Jadi Al-Quran itu isinya ada petunjuk. Petunjuk tersebut artinya syariat, aturan untuk umat manusia. Seperti bagaimana mendidik dirinya, terus bagaimana dengan sholat, dengan saum, ya, mendidik diri setiap person dari manusia. Terus kemudian di masyarakat, ila akhirnya. Oke. Di paragraf yang tadi sudah kita sebutkan, di sini jelas ilal Qur'an yabda'u bi tarbiyatil fardhi annahu labinatul mujtama' wa yuqimu tarbiyatahu ala tahrir wijdanihi wa tahammulihi tabi'ah. Al-Quran itu memulai mendidik manusia dengan mendidik personnya, karena dia adalah fondasi atau ya fondasi pertama dari masyarakat, dan mendidiknya dengan tahrir wijdanihi, membersihkan hatinya, mudahnya gitu. Baik. Dengan apa? Yuharrirul Quran wijdan al-muslim bi aqidati tauhid, dengan tauhid. Alladzi tukhrisuhu min sultanin khurafa wal waham wa tafukku asrahu min ubudiyatil ahwa wa syahwat, supaya membebaskan dirinya dari cengkeraman syahwat, hatta yakuna 'abdan khalisan lillah, sehingga menjadi hamba Allah yang mukhlis. Baik. Dengan ayat apa? Di paragraf selanjutnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in. Dialah yang awal, artinya tidak dahulu tidak ada, dan tidak dahulu tidak ada artinya Allah lah yang awal, yang menjadikan manusia, yang menciptakan alam semesta. Wal akhir, Allah itu tidak akan tidak ada. Allah itu pasti ada. Jadi wal awwal wal akhir, Allah maknanya Allah pasti ada,
yaitu tidak didahului ketidakadaan dan tidak akan diakhiri dengan ketidakadaan. Karena Allah wajibul wujud, pasti ada. Ini adalah tafsir dari wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Terus kemudian ayat selanjutnya, baik. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, fassalatu. Wa idza sahhat aqidatul muslim kana alaihi ay ya'khudha bi syara'il Qur'an. Kalau akidahnya sudah benar, maka wajib dia mengambil syariat Al-Qur'an fil faraid wal ibadat, yaitu kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah. Wa kullu ibadatin mafruḍatin yuradu biha salahul fardi walakinna ma'a dzalika dzatu 'alaqatin bi shalahin jama'iyyah. Dan setiap ibadah syariat yang berkaitan dengan persoalan juga itu berkaitan kuat dengan salahil jamaah, baiknya kebaikannya jamaah masyarakat. Fassalatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zakat, kemudian dibahas juga haji, saum, ya. Terus kemudian kemudian ke paragraf selanjutnya setelah membahas saum, wal qiyamu bihadhihi ibadat al-mafruḍah yurabbil muslimu 'ala syu'ur bit tabi'atil fardiyah allati yuqarriruha al-Qur'an. Seseorang yang menjalankan ibadah tersebut dengan asas akidah, maka menjadikan dirinya itu selalu mengikuti arahan dari Al-Qur'an. Dan juga menetapkan dirinya agar mengikuti arahan Al-Qur'an dari sisi akhlak. Karena menjadikan pribadi yang bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap seseorang itu adalah menjadi tawanan atas perbuatannya. Kullu mri'in bima kasabat rahin, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang ia lakukan dari hal yang baik, dan atasnya juga harus bertanggung jawab di akhirat nanti atas apa-apa yang dia perbuatkan dari perbuatan buruk. Baik. Nah, terus kemudian wa min tarbiyatil fardhi yantaqilu al-islam ila bina'il usrah, dan jadi mendidik person, mendidik keluarga. Nah, di sini ada ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Terus baik. Wa min tarbiyatil fardhi yantaqilu al-islam ila bina'il usrah li'annaha nuwatul mujtama' fa syara'a al-Qur'an az-zawaj istijabatan li gharizatil jins wa ibqa'in 'ala naw' al-insani fi tanasulit tahirin nadhif. Setelah itu mendidik manusia supaya membangun keluarga, karena keluarga adalah unsur dari masyarakat, maka masyarakat untuk menikah, supaya pernikahan itu apa fungsinya? Ya, untuk mengalirkan hal yang telah Allah tanamkan pada manusia, itu kecenderungan untuk terhadap lawan jenis, ya, dan supaya manusia itu tetap ada dalam apa? Dalam jalur melahirkan generasinya dalam jalur yang suci, itu pernikahan, bukan perzinahan. Setelah itu Allah berfirman, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah mereka dengan perempuan-perempuan dengan baik. Terus tanggung jawab laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk menafkahi, ya, atas perempuan. Kemudian juga setelah itu, thumma ya'ti nizam al-hukm alladhi yasudu al-mujtama' al-muslim wa qad qarrara al-Qur'an qawaid al-hukm al-islamiyyah fi aslihi awda'iha, yaitu setelah dari membina keluarga, membina nizam al-hukm, itu struktur atau sistem pemerintahan, Masya Allah. Wa syawirhum fil amr, itu dasarnya adalah musyawarah. Nah, seperti dasar adalah
adalah musyawarah. Terus kemudian berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hukum yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, yaitu hudud, yang bisa para ikhwan baca seperti had dari berzina, terus kemudian menuduh orang berzina, terus kemudian had atau hukuman bagi orang yang mencuri. Jadi Al-Quran di dalamnya ada mukjizat syariat, di mana dari membentuk person muslim, terus kemudian setelah itu keluarga, setelah itu membangun sistem pemerintahan di masyarakat, di mana di situ ada syura atau musyawarah, terus kemudian anjuran untuk berhukum atau kewajiban berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, kemudian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat seperti mencuri, kemudian yang lainnya. Alhamdulillah, semoga menjadikan kita menjadi insan yang benar-benar meyakini adanya kebenaran dalam Al-Quran, di antaranya adalah dengan mukjizat dari bahasa, mukjizat ilmiah yang mendorong kita supaya selalu meneliti dan mengungkap rahasia-rahasia alam, dan mukjizat syariat, di mana kita mendapati bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang paling paham dengan manusia, di mana aturan-aturannya paling sesuai dengan karakter manusia, karena Islam adalah agama fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, naftati bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.